Dan menurut dia acara ini akan men-trigger ya. Kita sepakat katanya, dia sepakat dengan orang-orang yang dia temui di Amsterdam itu tadi ya, saudara ya. Kita sepakat bahwa ini akan men-trigger penuaian besar-besaran. Jadi pertemuan mereka atau pertemuan besar-besaran pada tahun 2024 nanti di mungkin tempatnya Pendeta Niko ya, saudara ya, di Indonesia, di Jakarta, itu akan men-trigger penuaian besar-besaran. Pertama-tama apa yang dimaksud dengan penuaian besar-besaran, saudara? Apakah maksudnya orang berbondong-bondong untuk masuk Kristen, bertobat dan menerima Tuhan Yesus? Ya, kalau itu maksudnya saya tidak percaya ya. Saya tidak percaya dalam konteks dia, bukan dalam konteks penginjilan yang sejati ya. Karena bagi saya dalam konteks penginjilan yang sejati itu bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mempertobatkan banyak orang di dalam kebaktian penginjilan atau mungkin penginjilan pribadi dan lain sebagainya ya dengan cara-cara yang mungkin berbeda-beda, itu bisa saja terjadi saudara ya. Tetapi kalau dalam konteks sebagaimana dikatakan Pendeta Niko ini, saya tidak percaya itu adalah penuaian jiwa besar-besaran di mana orang berbondong-bondong datang menerima Tuhan Yesus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Muriwalianto Matalu kembali ngamuk, teman-teman. Ya, kembali ngamuk. Kalau kemarin ngamuknya dengan teman-teman Katolik, dengan Romo Alphonse, Romo Patris, ini kembali dia ngamuk dengan orang-orang dari karismatik. Dan memang biasanya MYM ini ngamuknya dengan karismatik. Sesama Protestan, yang satu reform, yang satu karismatik. Biasanya pendeta-pendeta karismatik itu selalu dihujat habis-habisan oleh pendeta MYM. Pendeta MYM marah karena mengatakan pendeta-pendeta ini adalah pendeta rakus. Pendeta karismatik adalah pendeta yang menjual nama Yesus demi mencari keuntungan. Mereka meniru Yesus dengan melakukan mukjizat-mukjizat. Padahal mukjizat yang mereka lakukan belum tentu dari Tuhan. Bisa jadi dari setan. Kan begitu. Bisa jadi dari setan yang ingin mengelabui manusia, ingin membawa semakin banyak orang-orang ikut dengan mereka masuk neraka. Dan kita tahu teman-teman, bahwa memang ya, ada jin yang bernama Yesus yang memberikan mukjizat demi mukjizat, memberikan keuntungan, memberikan kekayaan, kesuksesan, bahkan menyembuhkan orang. Ada jin yang bernama Yesus, yang ngomong Pendeta Erastus. Tuhan Yesus tinggalkan Allah Bapa. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata ada puji-pujian. Nanti kita pulang tidak sama seperti datang. Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin. Ini harus saya putarkan selalu nih teman-teman. Setiap saya ngomong saya harus lampirkan bukti, karena kalau nggak gawat. Jadi kalau ada yang nanya, Bang, kenapa selalu ditampilkan? Ya kalau nggak nanti saya jadi fitnah. Nanti mereka akan bikin laporan, wah saya mengatakan ada jin yang bernama Yesus, padahal jelas-jelas Erastus yang ngomong. Ya. Jadi saya harus sampaikan dan saya lampirkan teman-teman sebagai bukti. Kalau nggak bahaya. Jadi mohon maaf, kalau yang udah sering nonton skip aja. Kalau nggak nanti mereka bisa bikin laporan ke kepolisian berjilid-jilid teman-teman. Yang repot saya. Ya, karena menurut mereka saya ini harus dibinasakan. Karena saya selalu menampilkan kebenaran. Saya setiap ya, membuat konten untuk menghajar pendeta A, pendeta B, ya, menghajar Polycarpus ini, saya selalu melampirkan bukti dari internal mereka, bukan dari Islam, enggak. Itu yang mereka takutkan. Jadi kalau saya lampirkan bukti dari Muslim, mereka bisa bilang itu kan pembenci, ya pembenci Islam, pembenci Kristen ya wajar gitu kan. Tapi yang saya tampilkan ini kan dari internal mereka, dari pendeta mereka sendiri, dari pendeta yang diakui. Sehingga tentu saja banyak orang Kristen yang akan berpikir, oh benar juga ya. Nah ini yang mereka takutkan. Itulah kenapa saya begitu pingin mereka lenyapkan. Kenapa channel ini selalu menjadi target Polycarpus. Nah, jadi mohon maaf ya kalau agak mengganggu. Oke, kita lanjutkan. Pendeta MYM
ngamuk besar teman-teman dengan pendeta Niko Nyoto Raharjo. Ya, siapa pendeta Niko? Kalian search. Pendeta Niko adalah bos dari gereja GBI, Gereja Bethel Indonesia. Dan bisa dibilang GBI itu ya Pak Niko. Walaupun Pak Niko bukanlah ketua sinode, ya dia bukan ketua sinode. Ketua sinode adalah Ruben Adi. Ruben Adi Abraham, anaknya pendeta Julius Abraham. Ya, kenapa bisa Ruben Adi yang jadi ketua sinode? Ya karena bapaknya pendiri GBI. Tapi kalau bicara ya, pamor, bicara karisma, bicara jumlah jemaat paling banyak, itu pendeta Niko. Jadi GBI itu seperti dia hanya apa ya, cover. Siapapun yang mau masuk GBI, siapapun yang mau jadi pendeta buka gereja GBI, biasanya diperbolehkan. Jadi GBI itu cuma payung yang membawahi beberapa pendeta. Bahkan bisa dibilang banyak pendeta-pendeta di GBI itu skalanya lebih besar daripada sinode-sinode yang lain. Jadi satu pendeta itu udah ngalahin satu sinode. Kalau kita bandingkan dengan sinode yang kecil-kecil. Apalagi pendeta Niko, teman-teman. Ini gila, teman-teman. Cabangnya itu ratusan. Jadi cabang gereja GBI di bawah naungan Pak Niko itu ratusan. Bahkan mungkin sudah ribuan. Salah satu gereja terbesarnya adalah GBI Center, ya, yang ada di yang tempat sirkuit, ya, tempat sirkuit kita itu gedenya minta ampun. Itu menara doa, ya, menara doa GBI 24 jam teman-teman. Kalian datang jam berapapun, ya di situ ada yang nyanyi. Ya, jadi itu orang kalau lagi galau tengah malam ya, itu ke sana untuk dengar lagu, dengar apa gitu. Nah, terus juga GBI yang kemarin bermasalah dengan si Alvin Lim, GBI CK7, ya, yang ada di PRJ, itu juga di bawah Pak Niko. Banyak teman-teman, ya, banyak sekali GBI yang di bawah Pak Niko. Ini pendeta-pendetanya juga terkenal. Jadi luar biasa. Sentul namanya teman-teman ya, Sentul Conventional Center. GBI Sentul itu punyanya Pak Niko. Luar biasa itu, gede. Terus Pak Niko ini sering melakukan KKR, di mana orang-orang itu wah gila teman. Bahkan percaya dia itu rasul. Ya, Pak Niko ini udah dianggap rasul. Nah, dan di sini MIM ngamuk ya, karena Pak Niko baru-baru ini kan buat viral dengan mengatakan Yesus akan datang tahun 2033, artinya 2033 akan ada kiamat. Ya, akan kiamat tahun 2033. Ini kan konyol sekali. Ya, jadi bagaimana pendeta MIM ngamuk-ngamuk, kita nonton dulu ya. Kita tonton, nanti baru kita tanggapi lagi. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai nubuatan dari pendeta Niko, pendeta Niko Nyoto Raharjo, saudara. Dan bagi saya itu bukan nubuatan tapi bualan, ya, membual, ya, saudara ya. Nah, kita akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh pendeta Niko, saudara, mengenai penuaian besar-besaran dan juga bagaimana katanya pada tahun 2033 orang akan bertemu dengan Tuhan Yesus secara otentik, katanya, secara otentik melalui Roh Kudus, katanya begitu, saudara ya. Dan setelah penuaian besar itu Tuhan Yesus akan datang, katanya. Ya, ada baiknya kita akan mendengarkan, saudara, apa yang dikatakan oleh pendeta Niko. Dan setelah itu, maksud saya akan mencoba menanggapi bagian per bagian daripada apa yang dikatakan oleh pendeta Niko di sini, saudara ya. Sebentar saya ini dulu ya, saya persiapkan videonya. Kita akan dengar secara manual saja, saudara ya. Ya, saya akan putarkan di sini. 2023 ada konvensi Empowered 21 di Amsterdam dengan tema Everyone. Menjelang akhir konvensi, saya berkumpul dengan Billy Wilson, Russell Evans, dan Billy. Di situ saya menyampaikan visi yang Tuhan berikan kepada saya
bahwa harus mengadakan Everyone Asia 2024 di SICC Indonesia pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024. Kita bersepakat bahwa ini akan merupakan trigger untuk penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir, terutama untuk next gen sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ya, saya stop di sini saudara ya. Saya stop dulu ya. Jadi dia menginisiasi satu acara saudara yang akan diadakan di Indonesia begitu saudara ya. Dan menurut dia acara ini akan men-trigger ya. Kita sepakat katanya, dia sepakat dengan orang-orang yang dia temui di Amsterdam itu tadi ya saudara ya. Kita sepakat bahwa ini akan men-trigger penuaian besar-besaran. Jadi pertemuan mereka atau pertemuan besar-besaran pada tahun 2024 nanti di mungkin tempatnya Pendeta Niko ya saudara ya di Indonesia, di Jakarta, itu akan men-trigger penuaian besar-besaran. Pertama-tama apa yang dimaksud dengan penuaian besar-besaran saudara? Apakah maksudnya orang berbondong-bondong untuk masuk Kristen, bertobat dan menerima Tuhan Yesus? Ya. Kalau itu maksudnya saya tidak percaya ya. Saya tidak percaya dalam konteks dia, bukan dalam konteks penginjilan yang sejati ya. Karena bagi saya dalam konteks penginjilan yang sejati itu bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mempertobatkan banyak orang di dalam kebaktian penginjilan atau mungkin penginjilan pribadi dan lain sebagainya ya dengan cara-cara yang mungkin berbeda-beda, itu bisa saja terjadi saudara ya. Tetapi kalau dalam konteks sebagaimana dikatakan Pendeta Niko ini, saya tidak percaya itu adalah penuaian jiwa besar-besaran di mana orang berbondong-bondong datang menerima Tuhan Yesus. Ya saudara ya. Saya mendengar bahwa Muhammad KC yang sekarang masih di penjara saudara. Kita tidak tahu nasibnya MKC itu seperti apa sekarang. Yang 1-2 tahun lalu itu dikasih makan kotoran manusia oleh salah seorang jenderal polisi yang juga sama-sama ditahan di penjara yang sama karena satu kasus tertentu saudara. Lalu sama jenderal polisi itu memberikan makanan kotoran kepada MKC saudara. Nah, saya mendengar bahwa MKC ini saudara, dia sering khotbah di gereja-gereja yang dipimpin Pendeta Niko ini. Di gereja-gereja yang dipimpin Pendeta Niko ini, ya, dia sering khotbah di situ, saudara. Dan ketika para pendeta di jajaran Pendeta Niko ini, saudara, bersaksi di pengadilan atas kasus MKC yang didakwa menista agama Islam, saudara ya. Para pendeta itu justru bersaksi memberatkan MKC. Ya, mereka memberatkan MKC. Itu yang saya dengar saudara ya. Jadi saudara, menurut saya Pak Niko, tidak usahlah bicara penuaian besar-besaran. Tidak usahlah ya. Bagaimana dengan MKC itu dulu ya. Itu dulu ya. Kasus MKC bagaimana ya. Ya, kenapa bisa MKC yang sering berkhotbah di gereja-gereja yang Bapak pimpin itu ya, tapi kemudian ketika dia diperkarakan malah pendeta-pendeta yang berada di jajaran Bapak itu yang katanya memberatkan, mempunyai kesaksian yang memberatkan MKC ya. Jadi saudara, bagi saya isu penuaian besar-besaran yang dihembuskan oleh Pendeta Niko ini adalah bualan itu saudara, itu membual itu saudara. Saya tidak percaya sama sekali. Saya tidak percaya sama sekali. Ya, jadi sorry aja ya, saudara, saya tidak percaya ini ya, saudara ya. Kita lanjut dulu ya. Tentang nation, yang saya maksudkan itu adalah generasi milenial sampai dengan ke generasi yang paling muda, yaitu generasi alpha. Jadi di sini juga termasuk generasi Z. Jadi generasi yang berumur 44 tahun ke bawah. Di Indonesia, persentase generasi milenial ke bawah adalah sekitar 65%. Berikut ini adalah data persentase
generasi milenial yang datang di Everyone Asia 2024. Umur di bawah 44 tahun, 65%. Umur di bawah 40 tahun, 58%. Umur di bawah 30 tahun, 41%. Umur di bawah 20 tahun, 21%. Kalau kita melihat data ini, yang berada di bawah 44 tahun, bisa sama persis dengan persentase yang di Indonesia. Ini bukan satu kebetulan. Ini merupakan konfirmasi bahwa konferensi Everyone Asia 2024 ini benar-benar rencana Tuhan sebagai trigger untuk penurunan global, terutama untuk nation. Saya tidak percaya ya kalau acara yang dia inisiasi itu dikatakan betul-betul rencana Tuhan untuk men-trigger penuaian besar. Saya tidak percaya. Saudara masih ingat masalah COVID-19 dulu, di mana pendeta Niko ini kemudian menghardik ya COVID-19, tetapi ternyata setelah dia menghardik dan dia mengatakan, mari kita menghardik COVID-19 karena sebentar lagi COVID-19 ini akan pergi, begitu ya saudara ya. Tapi ternyata 2 tahun kemudian, bayangkan 2 tahun kemudian setelah dia menghardik, baru COVID-19 itu mereda. Itu membuktikan bahwa hardikan pendeta Niko ini, ya hardikan pendeta Niko ini terhadap COVID-19 itu tidak genuine, alias palsu adanya. Walaupun mengklaim nama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak menyertai dia. Sorry aja kalau saya berkata-kata keras. Memang bukti sangat real, ya bukti sangat-sangat kelihatan di hadapan mata kita, bahwa setelah dia menghardik, lalu pendeta Stephen Tong itu memberikan tanggapan walaupun tidak sebut nama, lalu kemudian menjadi ribut ya, banyak pendeta-pendeta dari kalangan karismatik membela pendeta Niko, tapi terbukti bahwa hardikan pendeta Niko itu omong kosong adanya. 2 tahun kemudian barulah COVID-19 itu mereda. 2 tahun kemudian saudara, baru COVID-19 itu mereda. Ya. Jadi saya tidak percaya dengan omongan pendeta ini saudara ya. Ya, kalau pendeta ini mau berdebat dengan saya, tapi saya pikir bukan tipe orang yang suka berdebat ya. Tapi sukanya hanya bernubuat, kemudian menyatakan Tuhan berkata kepada saya, ya saya tidak percaya saudara. Ya, jadi penuaian besar akan di-trigger melalui pertemuan yang diinisiasi yang katanya pada tahun 2024, saya tidak percaya. Mari kita lanjutkan. 50 tahun, 76%. Jadi yang berumur 50 tahun ke atas hanya 24%. Konferensi Everyone Asia 2024 bukan hanya untuk Asia saja, tetapi untuk global. Negara-negara yang ikut onsite dan online ada 132 negara yang berasal dari 6 benua, kecuali benua Antartika. Wow. Wow ya. Kalau banyak yang ikut, wow ya. Itu acara besar ya, dari 6 benua, kecuali dari benua Antartika. Lalu kemudian diikuti oleh 130-an negara begitu tadi ya. Ya wow, besar itu ya. Tapi apakah acara itu betul-betul kehendak Tuhan atau tidak? Apakah acara itu betul-betul merepresentasikan apa yang diinginkan Tuhan atau tidak? Saya tidak percaya. Sorry aja, saya tidak percaya. Lanjut. 2024. Tuhan berbicara kepada saya bahwa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Ya, saya stop dulu yang ini. Jangan menjual lagi bualan Pak Pendeta Niko ya. Stop aja menjual bualan Anda ya. Cukup masalah COVID-19 kemarin itu. Yang Anda hardik-hardik katanya sebentar lagi akan reda, tapi kemudian 2 tahun
baru COVID-19 itu mereda ya. Sekarang Anda mau menjual satu bualan lain lagi yang mengatakan Tuhan berkata kepada saya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan berkata kepada Anda? Ya, Tuhan berkata kepada saya ya begitu ya. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Ya, semua orang boleh mengklaim, saudara. Siapapun boleh mengklaim. Bukan hanya pendeta. Bukan hanya pendeta. Setiap orang ya. Tukang becak kah? Orang jualan di pasar kah? Dokter kah? Guru kah? Dosen kah? Siapapun boleh membuat klaim ya. Tetapi apakah klaim itu bahwa Tuhan berkata kepada mereka dan bahwa Tuhan Yesus kedatangannya sudah dekat, apakah itu berasal dari Tuhan atau tidak? Kalau saya pribadi, sorry aja, saya 1000% tidak percaya. 1000% saya tidak percaya. Itu pasti bualan. Kita lanjut. Ya, saudara masih ingat ini dulu ya, Benny Hinn ya, ramalkan Tuhan Yesus datang tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Tapi omong kosong semua itu. Tapi orang-orang seperti ini masih banyak yang mendengar, saudara. Saya heran ya, mengapa begitu banyak orang Kristen itu bodohnya minta ampun. Ya, orang membual seperti ini, saudara, masih didengar, saudara. Tapi orang yang mengajarkan firman Tuhan, membahas Alkitab, ya, melakukan penelaahan Alkitab, ya, kita mengeksegesis Alkitab, kita melakukan pendalaman pengertian yang lahir dari Alkitab. Kita bicara doktrin-doktrin yang sangat penting sekali bagi iman Kristen. Orang tidak mau dengar, saudara. Tapi kalau hal-hal semacam ini, banyak sekali orang yang mendengar. Maka saya boleh berkata banyak orang Kristen itu dibodoh-bodohi. Mari kita lanjut. Sorry, ini ketutup ya. Sebentar ya saudara ya. Kita akan lanjut. Dan yang terakhir, sudah dimulai. Saya sangat bersuka cita karena memang sudah lama menunggu ini. Saya berkata kepada Tuhan bahwa saya perlu ada konfirmasi. Puji Tuhan, ternyata tanggal 16 Maret 2024, Tuhan memberikan konfirmasi melalui James W. Gow. Dia mengatakan dengan berani bahwa penuaian jiwa yang terbesar dan kegerakan dari nation dimulai sekarang ini. Nah, jadi penuaian yang besar dan kegerakan misi yang besar dimulai sekarang ini katanya. Itu dikonfirmasi oleh salah seorang temannya ya, saudara yang disebut namanya tadi, saudara. Ya, mari kita lanjut lagi. Konfirmasi yang kedua saya terima melalui tema dari General Assembly Church of God ke-79 yang diadakan tanggal 8 sampai dengan 12 Juli 2024 di Indianapolis. Temanya adalah Answers Now. Tuhan sedang berbicara kepada kita tentang tahun 2033. Pada tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus. Ya, stop. Kita stop dulu ya. Ini bualan apa lagi ini Pak Pendeta Niko ini ya. Pada tahun 2033 katanya, setiap orang, saudara, perhatikan, setiap orang. Ini orang bicara dipikir apa enggak ya? Setiap orang katanya. Ini enggak ada pengecualian loh, setiap orang. Berarti tidak peduli agamanya apa, tidak peduli dia siapa, pokoknya setiap orang. Jadi ngomong nggak dipikir, saudara, orang ini. Nggak dipikir dulu, asal bicara, asal ngomong, saudara. Pada tahun 2033, setiap orang akan bertemu secara otentik dengan Tuhan Yesus. Tapi saudara jangan buru-buru tafsir dulu, itu maksudnya Tuhan Yesus akan datang kembali ya. Ya. Tapi menurut saya, secara tersirat maksudnya memang itu. Tuhan Yesus akan datang tahun 2033, tetapi dia tidak berani untuk bicara secara eksplisit. Karena nanti kalau saudara mendengarkan selanjutnya, dia berkata bahwa pada tahun 2033, setiap orang akan bertemu secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus katanya. Jadi dia tidak berani mengatakan tahun 2033 Tuhan Yesus datang. Jadi masih ditutup-tutupi saudara ya. Tapi dia bilang setiap orang secara otentik bertemu dengan Tuhan Yesus tahun 2023.
bagi saya ini bualan yang sangat besar. Kenapa ini bualan yang sangat besar? Karena dia katakan setiap orang. Ya, setiap orang bertemu secara otentik. Kalau nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua, saudara, memang setiap orang akan melihat Tuhan Yesus. Tapi cara dan sikap bagaimana kita bertemu Kristus itu berbeda. Berbeda antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Tapi perbedaan fundamental ini ya yang sifatnya antitesis antara orang Kristen dengan yang tidak, antara orang percaya dan tidak, ketika Kristus datang kali kedua, itu dihapus atau tidak ada dalam pernyataan pendeta Niko, yang bagi saya dia tidak mikir dulu apa yang dia nyatakan ini. Pokoknya mungkin hanya didorong oleh hatinya, dia bicara, saudara. Saya tidak percaya apa yang diocehkan di sini, saudara. Ya, mari kita lanjut. Tahun 2033, setiap orang everyone mendapat kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Nah, itu kan saya bilang tadi ya. Akan berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Saudara, setiap orang yang percaya, mereka bersekutu dengan Kristus. Tentu di dalam Roh Kudus, betul. Jadi masalah pertemuan otentik yang apa yang dia omong kosongkan di sini, saudara. Setiap orang percaya, yang percaya kepada Kristus, Roh Kudus bersama-sama dengan mereka. Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan mereka. Dan mereka mempunyai persekutuan dengan Kristus. Hubungan yang hidup dan organik dengan Kristus. Jadi yang dia maksud ini pertemuan yang otentik dengan Kristus maksudnya apa? Kalau itu maksudnya melalui Roh Kudus, setiap orang percaya itu sudah bertemu dengan Kristus melalui Roh Kudus. Saya bertemu dengan Kristus melalui Roh Kudus. Saudara. Nah, saya kembali lagi mengatakan, dia mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tahun 2033, tapi dia tidak berani secara eksplisit menyatakan itu. Maka dia berlindung di bawah, di balik kalimat, setiap orang akan bertemu dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa Roh Kudus. Jadi dia takut-takut, saudara. Tapi memang ini maksudnya Tuhan Yesus akan datang tahun 2033, saudara. Tapi dia takut-takut, lalu berlindung di balik kalimat melalui Allah Roh Kudus. Kita lanjut lagi, saudara, ya. Goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 13 dikatakan, bahwa kalau amanat agung sudah selesai, Tuhan Yesus datang kembali. Nah, secara tidak sadar dia pertegas di sini, saudara, bahwa tahun 2033 goal amanat agung itu sudah selesai, kata dia. Tahun 2033 goal amanat agung itu sudah selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi memang maksudnya orang ini sebetulnya, tapi dia memutar-mutar ya kata-katanya itu, saudara. Karena tidak berani. Mungkin dia ingat bualannya mengenai COVID-19 kemarin yang ternyata tidak terbukti, ya, hardikannya tidak terbukti. Ternyata 2 tahun kemudian baru COVID itu mereda, saudara. Jadi dia ingat-ingat itu. Maka dia takut. Sehingga dia berkata tahun 2033 setiap orang secara otentik akan bertemu dengan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Tapi kemudian dia tambah lagi. Dia memperjelas lagi, saudara. Dia mengatakan tahun 2033 goal amanat agung sudah selesai, Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi menurut saya orang ini memang sebetulnya maksudnya bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus datang. Cuma dia tidak berani tegas menyatakan itu. Mari kita lanjut sedikit lagi. Kita bahwa tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Artinya menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Jesus for everyone. Ya, saya pikir sudah selesai ya, saudara ya. Jadi saya tidak tahu masih ada orang yang percaya kepada Pak Niko ini, saudara. Sejak masalah COVID-19 yang dihardik dan tidak berhenti-berhenti, ya ternyata COVID-19 terus tidak reda sampai 2 tahun kemudian baru reda.
Sekarang, saudara, dia mulai meramal-ramal lagi mengenai penuaian besar, mengenai pertemuan orang-orang dengan Tuhan Yesus secara otentik pada tahun 2033, mengenai gol amanat agung sudah selesai tahun 2033 dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Saudara-saudara, saya heran masih banyak orang percaya. Ya. Saya heran masih banyak orang percaya. Dan ini adalah tugas saya untuk mengatakan itu tidak benar. Dan saya tidak takut mengatakan itu tidak benar. Ini hanya bualan yang nanti ujung-ujungnya sama saja dengan bualan yang kemarin mengenai COVID-19, saudara. Ya, kalau ada orang yang mau memperdebatkan ini, saya siap perdebatkan. Ya, apakah Pendeta Niko Nyotor Harjo di sini betul-betul mendapatkan wahyu dari Tuhan, betul-betul merepresentasikan kehendak Tuhan, atau dia hanya mengarang-ngarang bebas di sini. Bagi saya dia mengarang-ngarang bebas. Dan tidak bisa dibuktikan apa yang dikatakan itu, saudara. Tidak bisa dibuktikan, saudara. Saya masih ingat Yosua Tewu, tahun berapa itu dia menubuatkan bahwa pada bulan Juni tahun 2024 atau 2023 ya begitu ya akan terjadi sesuatu yang besar katanya. Padahal tidak terjadi apa-apa. Nah, ini orang-orang yang omong kosong, saudara. Orang-orang yang membual. Saya pernah membahas ya pernyataan Yosua Tewu dalam satu videonya, saudara, yang mengatakan ada kejadian besar dan ternyata tidak ada apa-apa, saudara. Memang orang-orang ini adalah orang-orang yang suka membual, suka omong kosong, saudara. Ngaku-ngaku dapat wahyu dari Tuhan, ngaku-ngaku dapat kehendak Tuhan, tapi bukan kehendak Tuhan. Ya, jadi memang Pak Niko ini lagi viral lagi, teman-teman. Sama seperti 2019 ya. 2020. Waktu tahun 2020 dia meramalkan COVID akan segera berhenti setelah dia doakan. Ya, dia bernubuat bahwa dia disuruh oleh Yesus untuk menghentikan COVID di tahun 2020. Dan ternyata tidak terjadi, teman-teman. Memalukan ya, tidak terjadi. Dan dia terus berusaha membuat nubuat demi nubuat, supaya apa? Supaya kalau ada yang kena satu kan heboh gitu. Jadi kalau ada yang bilang, "Bang, saya kenal dengan peramal, jago dia bang, yang dia bilang terjadi." Itu kamu yang bodoh, saya bilang. Kalian tahu nggak sistem ramalan itu seperti apa? Sistem ramalan itu sebenarnya dia melakukan analisa dan dia main asal ngomong. Contoh nih, saya ngomong 10 hal. Ya, contoh misalnya saya bilang, Cebi tahun depan pulang, Riva bentar lagi mati, ya, Kores bentar lagi punya rumah, ya, tahun depan punya rumah, Akang tahun depan beli mobil baru. Saya ngomong 10 hal. Ada 9 yang tidak terjadi, bayangkan 9 yang tidak terjadi, 1 yang terjadi. Misalnya apa? Riva meninggal tahun depan. Ya, mohon maaf, ini ambil contoh aja teman-teman ya, jangan ngamuk. Karena saya terlalu dekat sama Uni Riva, jadi saya jadikan dia contoh. Jadi misalnya contoh, benaran Uni Riva tahun depan meninggal. Maka orang akan heboh, mengatakan saya sakti, mengatakan saya luar biasa, yang saya katakan terjadi. Padahal saya ngomong 10, yang terjadi cuma 1. Tapi yang 9 itu dilupakan. Ya, dilupakan oleh orang-orang. Mereka cuma bahas 1 yang terjadi itu. Itu sistem peramal, teman-teman. Jadi dia bikin semua sebanyak mungkin, ada yang kena salah satu, heboh. Heboh. Dan Pak Niko kembali coba. Dia bilang tahun 2033. Kenapa 2033? Ya kita nggak tahu. Bisa jadi dia hitung, wah 2033 saya sudah umur sekian. Udah pensiun kan gitu. Kalaupun masih hidup, udah pensiun. Sekarang saja sudah 70-an. 2033 artinya udah 80-an. 80 akhir, udah mau 90 tahun. Berat, kan gitu. Masih hidup, hebat. Ya. Itu udah bonus. Betul tidak? Umur 60 ke atas, itu udah bonus. Jadi mungkin dia hitungannya seperti itu. Jadi dia nggak mungkin diminta pertanggungjawaban. Kan udah tua. Mungkin lagi lah diminta tanggung jawab, apalagi dirajam. Dan yang suka mengkritisi dia, seperti Stephen Tong, itu juga mungkin sudah tidak ada kan gitu. Hitungan dia, udah nggak ada lah tuh musuh-musuh dia. Paling ya yang kecil-kecil aja yang masih hidup. Termasuk mungkin MEM ya, saya nggak tahu apakah MEM akan panjang umur untuk melihat 2033. Kita nggak tahu. Tapi di sini, kembali ya, kita melihat Niko kembali membual. Dan menurut MEM, dia nggak akan percaya dengan orang seperti ini. Dia tidak percaya pendeta Niko melakukan pekerjaan demi Tuhan. Tidak mungkin Niko bekerja demi Yesus. Karena yang ada di otak pendeta Niko hanya uang. Hanya uang.
Bahkan saat KC masuk penjara, teman-teman, di sidang, ya, saya di sini membenarkan, bagi teman-teman yang nggak tahu, ya, saya membenarkan apa yang disampaikan pendeta EBM. Saat itu GBI mengirim 2 orang pendeta sebagai saksi, karena diminta keterangan. Ya, dimintai keterangan mengenai apa benar si KC itu memberikan kesaksian memang karena diundang dan sudah diketahui oleh GBI. GBI langsung cuci tangan. Mereka bilang mereka tidak terlibat dengan hujatan yang dilakukan KC, provokasi yang dilakukan KC di gereja-gereja. Jadi KC alias Kosman bin Sunet yang sudah masuk penjara karena melakukan penghujatan, itu sering diundang di GBI Pak Niko untuk memberikan kesaksian sekaligus menjelekkan agama Islam. Menjelekkan agama Islam. Dan GBI langsung cuci tangan. Mereka tidak terlibat. Mereka bilang malah sudah dipecat. Ya, sudah dipecat dibilang si KC. Yang lucunya, tahun dipecat berapa, tahun depannya masih bisa KC diundang. Lucu ya, ada orang udah dipecat masih diundang. Nah, itulah cuci tangannya pendeta Niko. Kita tahu lah itu semua. Dan sekali lagi, ya, pendeta Niko orangnya seperti apa kalian bisa cek. Tetapi memang banyak pengikut dia. Banyak orang-orang yang percaya buta dengan pendeta Niko, bahkan menganggap Niko ini sebagai rasul lah, punya kesaktian lah, dan sebagainya. Bahkan saya punya teman-teman yang pengikut pendeta Niko juga. Dan ini memprihatinkan. Ya, jadi saya sedikit mau cerita juga teman-teman. Saya sudah 2 hari mimpi ya. Jadi selama 2 hari saya mimpi ketemu dengan teman saya, ngumpul dengan teman saya, ya kita duduk, ngobrol bareng, ngopi bareng gitu kan. Saya sampai bingung nih, tumben 2 hari berturut-turut mimpinya dia terus gitu. Ya, beberapa teman-teman ini. Jadi ada beberapa yang di mimpi pertama ada, di mimpi kedua juga masih ada. Ya, dan itu cukup mengejutkan. Jadi tadi saya tulis di status. Saya tulis di status WA, terus dibalas sama salah satu teman. Dia bilang, ya mungkin rindu gitu kan. Kalau nggak, say hello lah sama mereka. Ya saya bilang udah nggak ada kontaknya. Terus si teman ini bilang kalau nggak lihat di Facebook gitu kan. Dia bilang kalau nggak lihat di Facebook kan gitu. Terus saya bilang, oh ya udah nanti coba. Saya nggak bilang ya, saya nggak balas, tapi saya lakukan gitu kan. Jadi saya lakukan yang disampaikan oleh si teman ini. Tunggu ya, mana ya, mungkin saya share screen aja biar teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi ini cukup lucu teman-teman. Tunggu, saya share screen. Oh, ini. Ya, jadi ini si Wibisono ya. Nih, saya kan bikin status nih teman-teman. Di komen sama dia. Coba Jul komunikasi dengan mereka. HP dulu gua kan hilang, udah hilang semua kontaknya. Ya, jam 9 saya balas. FB Jul, mungkin bisa cek kayak mana kabar-kabar mereka. Ya. Terus setelah saya cek, saya terkejut teman-teman. Kenapa saya terkejut? Karena saya lihat status teman saya seperti ini. Jadi mereka membahas tentang pendeta Niko yang sedang viral. Pendeta Niko yang sedang viral, dan mereka bilang sampai diposting sama tetangga. Ya, mereka bilang sampai diposting sama tetangga, ini dicoret sama dia supaya disensor ya, nama channelnya disensor. Ya, tapi kita tahu nih siapa teman-teman. Ya, kalian tahu nih siapa. Jadi cukup lucu gitu. Cukup lucu mereka nggak sadar bahwa saya lah pemilik akun ini gitu. Ya, mereka nggak sadar dan mereka juga shock bahwa pendeta Niko ini kok buat blunder lagi gitu. Jadi teman-teman saya ini ada sebagian tuh yang memang orang GBI. Ya, orang GBI. Ada juga yang memang nggak suka sama Pak Niko. Walaupun dia GBI, tapi dia GBI yang lain, bukan GBI Pak Niko. Dan mereka nggak setuju dengan Pak Niko. Tapi ada sebagian teman-teman yang GBI-nya Pak Niko. Karena memang orang tua mereka tuh dekat sama Pak Niko. Mereka bilang Pak Niko doain usaha mereka berhasil. Ada yang seperti itu. Merasa bahwa sejak Pak Niko doain usaha mereka naik kencang. Jadi mereka menjadi pengikut setia dari pendeta Niko. Dan ini cukup membagongkan teman-teman. Ya, cukup membagongkan kenapa? Ya, itulah realita gitu. Dan saya sedikit share ya, tahun lalu lebih lucu teman-teman. Jadi tahun lalu saya ikut kegiatan lari dengan teman-teman saya. Ya, jadi di tempat lari tersebut kita kumpul. Terus kan ada teman saya punya teman gitu. Ya, teman saya punya teman, rame kita di situ. Dan sambil istirahat kita bahas. Teman saya bilang gini sama teman yang lain, oh itu pendeta lu sesat lu.
Apa pula sesat gitu kan? Terus mereka adu argumen. Ternyata ya teman yang dibilang sesat ini dia adalah pengikut pendeta Erastus. Dia adalah jemaatnya pendeta Erastus. Wah, jadi mereka bertengkar gitu. Sampai mereka bilang, wah ini malu-maluin gitu kan. Sampai channel Muslim bahas loh, dia bilang. Ya, masa channel Muslim bahas pendeta Erastus? Artinya ini se-Indonesia udah tahu pendeta kau tuh sesat gitu. Saya sampai terdiam teman-teman. Karena apa? Karena jelas ya. Jelas kalau di video yang mereka maksud itu adalah saya. Channel Muslim yang membahas pendeta Erastus saya. Yang viral tahun lalu itu saya. Yang nonton ratusan ribu. 500.000, ada yang nonton 300.000. Ya, jadi ada beberapa video. Ada yang videonya ditonton 500, ada yang 300.000 gitu kan. Itu udah banyak teman-teman. Ya, video ditonton ratusan ribu itu udah banyak. Ditotalin dia jutaan. Totalin jutaan, gila teman-teman. Jadi mereka bahas dan mereka nggak sadar bahwa itu saya. Nah, begitu juga ini. Ya, mereka bahas bahwa channel Muslim udah ikutan bahas pendeta Niko. Dan mereka tuh nggak tahu itu saya. Kenapa mereka nggak tahu? Ya mungkin karena biasanya kalau saya ngobrol sama mereka, saya pakai bahasa Chinese, ya, bahasa Tionghoa, bahasa Hokkien. Ya, saya kalau ngobrol sama teman-teman pakai Hokkien, jadi mereka mungkin nggak ngeh gitu, karena nggak biasa dengar saya ngomong Indonesia. Ya itu sih, jadi cukup lucu. Nah, jadi kembali kepada pendeta Niko, ya kita tunggulah nubuatannya. Dan kita tahulah, kalau ini kan masalah apa ya, tebak-tebak bunga manggis sih. Kayak teman saya punya orang tua, kenapa dia percaya sama Niko? Ya karena dia merasa usaha dia naik karena Niko. Padahal tanpa pendeta Niko pun ya bisa jadi usaha dia naik. Memang udah waktunya gitu. Memang rezekinya tuh sudah harus dituai. Ya, setiap orang tuh kan punya rezeki yang diberikan oleh Allah. Memang udah rezekinya dia. Sama misalnya Rifa. Ya, Rifa sekarang ini kan biasa-biasa aja. Tiba-tiba tahun depan jadi konglomerat, jadi kaya. Terus disangkut pautkan. Sebelum dia merantau, saya doain. Sekarang dia lagi merantau teman-teman. Jadi sebelum pergi saya doain. Kalau tahun depan dia sukses, ya, kalau dia bodoh, dia akan bilang apa? Wah, ini berkat didoain sama Julius. Berkat didoain HMC, saya jadi sukses. Besok saya disembah-sembah pula nanti sama orang kan. Ini kacaunya. Itu juga yang terjadi pada rakyat kita yang percaya dengan kuburan ya. Akan banyak tuh sampai ke kuburan minta minta inilah kesuksesan dan sebagainya. Apa-apaan nih teman-teman. Saya kadang-kadang miris melihat orang-orang seperti itu. Tapi realitanya di negara kita masih banyak yang begitu. Percaya dengan orang pintar, percaya bisa gandakan uang. Nah, itulah kenapa pendeta Niko laku di Indonesia. Di Brazil juga laku, di Afrika juga laku. Nah, itu yang terjadi, dan ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Dan sekali lagi, mohon dukungannya ya teman-teman ya. Mohon doanya juga atas segala problem yang sedang kita hadapi. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.